First impression. Aku sangat bahagia bisa melihatmu seolah terlahir kembali seperti ini. Selamat, Nay. Bisma berkata dengan sungguh-sungguh. Pria itu nampak takjub melihat perubahan Kanaya. Bukan hanya kehilangan berat badannya, belasan hingga puluhan kilogram, tetapi Kanaya yang dia temui sekarang adalah sosok yang beda. Rasa insecure yang dahulu melekat pada gadis itu perlahan sirna. Jikalau dahulu Kanaya lebih banyak murung, tidak yakin dengan diri sendiri, tapi sekarang gadis itu lebih banyak tersenyum. Wajahnya pun terlihat cerah dengan senyum di wajahnya. Kau mujiku berlebihan, Dok. Aku tidak seperti itu, ucap Kanaya sembari menundukkan kepalanya. Di sisi lain, Bisma justru tersenyum. Aku tidak berlebihan, mana mungkin aku berlebihan. Aku selalu jujur. Dai, apalagi sang dokter tidak boleh berbohong. Tahukah kamu, kalau ilmu kedokteran itu ilmu pasti. Kebenaran dalam pelajari kedokteran sebisa mungkin harus akurat. Dia tidak mungkin kan aku bohong? Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi-lagi dokter yang masih muda itu menatap Kanaya sembari tersenyum di bibirnya. Aku rasa first impressionku saat melihatmu kembali setelah 4 bulan berlalu begitu beda, Nay, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Di satu sisi Kanaya justru mengernyitkan keningnya. First impressionnya seperti apa? Tanyanya kepada Bisma. Setelah 4 bulan berlalu dan kita baru bertemu kembali. Sekarang pertama kali melihatmu rasanya kau begitu beda. Tidak seperti Kanaya yang dulu. Aku rasa kau berubah ke arah yang positif, ucapnya memberi penilaian kepada Kanaya. Tidak dipungkiri belajar ilmu kedokteran, Dr. Bisma pun juga belajar terkait dengan psikologi walaupun tidak penuh. Sehingga dengan cepat dia bisa menilai arah perubahan Kanaya yang memang bergerak ke arah positif. Saat seorang berubah ke arah yang positif, perubahannya akan terasa. Dan itulah yang dirasakan Bisma sekarang. Kanaya yang mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Bisma pun sekali hanya menggelengkan kepala. Terima kasih, Dok. Sayangnya, aku belum seperti itu. Masih harus berusaha keras untuk mengurangi bebanku. Namun tidak bisa karena usahaku tidak sia-sia. Aku tahu akan mengucapkan itu dan selalu akan disebut. Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku berkata ucapan hidup kali ini nampak matanya berkaca-kaca. 4 bulan tidak mudah bagi Kanaya. Jauh dari siapapun, tinggal di Batam sebagai orang asing, dan juga berusaha melawan obesitas yang sudah dia idap sejak remaja. Sungguh perjuangan yang disertai dengan keringat dan air mata. Bagaimana setiap kali usai jogging dan melakukan olahraga treadmill, badannya sangat sakit, diet rendah kalori yang terkadang membuat perutnya perih kesakitan setiap malam. Tidak kusangka, kau mengingat ucapanku selamat, Nayanai. Kau sudah membuktikannya, bukan? Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Kita rayakan keberhasilan kita yuk. Mau? Bisma menawarkan kepada Kanaya untuk merayakan keberhasilannya. Kanaya nawa berpikir, perayaan seperti apa akan dilakukan bersama dengan Dr. Bisma itu? Merayakan seperti apa? Nampak Dr. Bisma menatap dalam kedua bola mata Kanaya. Kau sudah pernah mengelilingi Pulau Batam? Di ujung Pulau Galang ada sebuah pantai sangat indah. Kau mau ke sana? Tanyanya kepada Kanaya. Kanaya pun mulai berpikir, selama di Batam memang dia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Diet, olahraga, menulis novel, itulah kegiatan yang dilakukan rutin selama 4 bulan terakhir. Untuk hal makan, Kanayanya beberapa kali dalam seminggu akan ke pasar pagi yang di dekat rumahnya. Jika bosan, dia hanya milih berlari jogging track yang tidak jauh dari area perumahannya. Memang seperti mengisolasi diri sendiri, tapi dalam waktu 4 bulan itu, Kanaya bisa berubah dan gadis itu kini tampil begitu cantik. Boleh, tapi itu pun kalau kau tidak sibuk. Sebab aku tahu, seorang dokter dan masih harus mengambil program spesialis, pasti sangat sibuk. Saking sibuknya, selama 4 bulan baru kali ini kita bertemu kembali. Ucapnya sembari menertawakan Bisma yang memang sangat sibuk. Bisma pun turut tertawa sembari menghela napasnya. Maafkan aku, Nay. Ternyata bekerja dan sembari kuliah itu sangat berat. Terlebih untuk ilmu kedokteran. Kita tidak bisa main. Jangan menyangka bahasan dokter itu seperti drama Korea yang kau lihat, atau seperti novel-novel romantis. Tidak jelas beda.
dengan apa yang kami alami secara langsung. Saat kuliah kedokteran, menjadi koas di mana kita harus mengaplikasikan ilmu kedokteran yang sudah diperoleh saat kuliah, dan beberapa tantangan di rumah sakit. Itu jelas membutuhkan usaha, keringat dan air mata. Ceritanya dengan sungguh-sungguh kepada Kanaya. Sebuah cerita yang sangat menarik bagi Kanaya. Dia begitu antusias mendengar cerita dari Bisma. Benarkah? Apakah sekolah kedokteran sesibuk dan sesusah itu? Tanya lagi pada Bisma. Iya benar, sangat sibuk dan susah. Semua laporan praktikum harus ditulis dengan tangan. Bayangkan saja, saat mahasiswa dari fakultas yang lain melaporkan praktikum dengan mengetik 10 jari. Kami mahasiswa kedokteran harus menulis laporan berlembar-lembar dengan menggunakan tangan. Lihatlah, ujung jari telunjukku saja sampai bengkok karena terlalu banyak memegang pensel dan pena. Ujar pria itu sembari menunjukkan jari telunjuknya yang dinilainya sedikit bengkok. Kanaya lantas mengamati jari telunjuknya Bisma itu. Benar, tidak lurus. Bagaimana bisa jika terlalu sering memegang pensil dan pena bengkok seperti itu? Tanyanya yang heran dengan jari telunjuk Bisma. Seperti saat kamu bermain gitar pertama kali bagi pemula, sedar gitarnya bisa melukai jari-jarimu, hingga tidak jarang jari-jarimu berdarah. Akan tapi dalam kelamaan, jika jarimu sudah kapalan, kau tidak akan merasakan sakit saat memetik diawai dari gitar tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Bisma menjelaskan dengan memberikan ilustrasi kepada Kanaya. Wah, sampai seperti itu ya? Berarti jika kapan-kapan aku menulis tentang dokter novelku, apa aku bisa minta tolong padamu? Tanya Kanaya tiba-tiba mendapatkan ide untuk menulis novel dengan buat tokoh utamanya sebagai seorang dokter. Sebagai seorang penulis, Kanaya justru mendapatkan ide dengan apa yang baru saja Bisma ceritakan. Novel-novel dengan tokoh dokter sekarang ini didominasi dengan dokter mesum dan penggambaran yang begitu mendramatisir. Padahal mereka yang sekolah kedokteran, kenyataannya jauh berbeda. Mendengar pertanyaan dari Kanaya, Bisma tertawa. Ternyata berhadapan dengan penulis itu, obrolan kecil saja bisa menjadi ide ya. Tanpa ragu, Kanaya menganggukkan kepalanya. Tentu saja, obrolan ringan, cerita dari buku, bahkan kisah hidupku sendiri saja bisa menjadi ide untuk menjadi bahan tulisan. Sautnya sembari tertawa. Jika dipikir emang lucu, bagaimana seorang penulis bisa menulis ratusan bab dalam karyanya? Nyatanya ide memang didapatkan dari mana? Dari obrolan kisah seorang teman, membaca buku, menonton film, dan bahkan dari kisah pribadi. Hal yang sama juga dialami oleh Kanaya. Ketika dia merasa sedang stuck, justru hanya memikirkan sesuatu. Sebuah ide kembali dia dapatkan. Tantangannya adalah bagaimana menulis ide dalam kepalanya menjadi sebuah kisah indah dan bisa dinikmati oleh pembaca.